Nah, hari ini kita bakal ngebahas seputar kanker payudara ya dok ya. Iya betul. Tumor seperti itu ya dok. Iya betul. Oke, nah pastinya namanya tumor kan ada tumor ganas, tumor yang sebaliknya apa dok? Jinak. Jinak. Oh iya bener. Iya, jadi langsung aja deh kita ngebahas seputar kanker payudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Taraners dan warga Banyumas. Ya, kembali lagi saya Tia menemani Anda dalam Dokter Tara. Wah, pastinya udah nggak sabar juga dan penasaran gitu ya. Kali ini saya ditemani dengan dokter siapa sih, dari mana, seperti itu ya. Langsung saja, ini dia Dokter Rudi dari Rumah Sakit Ortopedi Purwakarta. Halo dok, selamat sore. Selamat sore, Tia. Sehat dok? Alhamdulillah sehat. Ini kayaknya minggu kali pertama saya ketemu dengan dokter Rudi ya dok ya? Iya betul. Salam kenal dok. Salam kenal kembali. Nah, hari ini kita bakal ngebahas seputar kanker payudara ya dok ya? Iya betul. Tumor seperti itu ya dok? Iya betul. Oke, nah pastinya namanya tumor kan ada tumor ganas, tumor yang sebaliknya apa dok namanya? Jinak. Oh iya bener. Iya, jadi langsung aja deh kita ngebahas seputar tumor payudara. Nah dok, yang pertama saya mau tanya dok, untuk tumor payudara itu sebenarnya gimana sih dok? Hampir sama nggak sama kanker payudara atau ada beda? Oh iya. Oke, terima kasih Mbak. Jadi perlu saya sampaikan di sini ke sahabat nurse, Tara Nurse, bahwa apa sih yang sebenarnya yang disebut dengan tumor payudara, apa itu yang disebut dengan kanker payudara. Iya, betul sekali. Iya, jadi prinsipnya gini Mbak. Jadi awal kalau misalnya kita mempunyai benjolan di payudara, itu bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan loh ya. Oh, tidak hanya perempuan ya dok ya? Betul, nggak cuman perempuan, tapi memang sih mayoritas 99% itu terjadi pada wanita. Apabila ada benjolan di payudara, itu baik pada laki-laki atau perempuan, itu namanya tumor. Sehingga kita tidak tahu itu yang namanya tumor jinak ataupun tumor ganas. Nah, tumor itu segala benjolan ya yang ada di dalam tubuh ya. Tapi kita terkhusus pada siang hari ini, sahabat Tara Nurse, bahwa kita membicarakan mengenai tumor payudara, betul ya? Betul sekali ya. dok. Untuk tumor payudara ini dibedakan menjadi dua, yaitu tumor jinak dan tumor ganas. Jadi saya harapkan untuk sahabat Tara Nurse yang kalau misalnya menemukan benjolan di payudara, segera periksa ke dokter, ke bidan ataupun ke tenaga kesehatan yang lain yang mengetahui tentang ini. Segera, nah nanti akan diharapkan akan dirujuk atau dikonsulkan ke dokter spesialis bedah ya. Di kami di RSOP itu sudah ada dokter spesialis bedah. Saya harapkan nanti kalau misalnya ada benjolan di payudara bisa konsul ke kami di RSOP begitu. Oke, Ya. langsung dikonsultasikan seperti itu ya dok, pemeriksaan dini. Pemeriksaan dini, namanya deteksi dini tumor payudara. Oke. Ya. Nah, kalau ciri-cirinya sendiri itu gimana sih dok? Mungkin ada persamaan nggak? Misal kayak benjolan ternyata digigit serangga gitu dok, itu beda lagi ya dok ya? Iya betul. Jadi benjolan itu yang di payudara itu bisa di superficial, artinya itu di luar dan di dalam. Nah, yang mengkhawatirkan kaum hawa ataupun kaum laki-laki sebagian kecil itu yang di dalam tentunya. Yang di luar itu kita bisa tafsirkan itu bukan benjolan yang mengkhawatirkan tentunya. Tapi kalau untuk yang terkategori yang tumor payudara itu biasanya yang dalam, yang deep ya, yang deep, yang dinamakan tumor payudara, bisa jinak, bisa ganas, dan tentunya bisa diketahui secara pastinya nanti setelah diambil tentunya. Tetapi ada ciri-ciri di awal atau deteksi dini bahwa dia ini bisa mempunyai gambaran bisa jinak, bisa ganas. Untuk tumor jinak tentunya beberapa hal khas atau yang ciri yang
sangat menonjol ya kalau misalnya dia jinak itu yang pertama sering menyerang pada wanita atau laki-laki muda. Oh, muda itu sekitar umur berapa, Dok? Iya. Kalau di penelitian itu di bawah 35 tahun itu kategori masih bisa dikatakan sering didapatkan tumor jinak. Ya. Tapi makin ke sini dengan perkembangannya mutasi genetik dan lain sebagainya, sering didapatkan tumor ganas pun pada usia-usia yang muda. Tentunya kita harus waspada. Makanya kita harus mendeteksi dini tumor payudara tersebut. Untuk tumor jinak itu biasanya didapatkan pada usia muda. Kemudian biasanya dia kalau dipegang itu lari-lari seperti licin begitu. Seperti kelereng mungkin gitu ya, Dok, atau gimana? Iya, seperti kelereng kecil, bisa membesar gitu dan lari-lari. Dan biasanya itu tidak didapatkan benjolan di kelenjar pada ketiak. Kalau ganas itu biasanya ada ciri khusus lain ya selain seperti itu. Jadi pada ganas misalnya itu ada kemerahan, putihnya keluar cairan, ada benjolan di ketiak, kemudian di ketiak sebelahnya juga bisa keluar benjolan. Oke, jadi benjolan itu nggak hanya ada di sekitar dada aja gitu ya, Dok, tapi bisa di sekitar ketiak begitu, Dok? Ya itu akibat efek dari pertahanan tubuh. Karena benjolan yang ada di ketiak itu adalah kelenjar yang dia bertahan agar tumor itu tidak menyebar. Ya, artinya memang deteksi dini dari teman-teman yang mempunyai gejala ke arah tumor di payudara ini harus segera ya. Deteksi dini itu ada beberapa. Misalnya ada sadari, periksa payudara sendiri. Oh ya. Ya. Sadari. Apabila nantinya sadari ini ada benjolan atau kita ragu, bisa konsul ke nakes atau tenaga kesehatan setempat. Setelah konsul, tentunya nanti juga dikonsulkan lagi kalau misalnya dia kurang puas dengan pemeriksaannya dari nakes yang setempat, bisa dikonsulkan ke nakes yang lebih tinggi tingkatnya, misalnya di puskesmas ataupun dokter umum ataupun bahkan langsung ke dokter bedah. Nah, Taraners di rumah pastinya juga udah penasaran dong soal penyebab atau mungkin faktor resiko sendiri dari si tumor payudara, kenapa bisa ada gitu ya, Dok ya? Oke. Nah, saya juga penasaran, Dok, sebenarnya apa sih yang nyebabin gitu ya, yang bisa menjadi penyebab tumbuhnya si tumor payudara ini, Dok? Oke, terima kasih Mbak Tia. Jadi faktor risiko dari tumor payudara itu utamanya adalah genetik ya, jadi faktor keturunan. Ya, jadi faktor keturunan itu memegang peranan yang sangat besar untuk tumor payudara ini. Jadi untuk keluarga yang pernah apalagi menderita kanker ya, terutama orang tuanya atau neneknya atau yang keturunannya lebih tinggi lagi, itu akan ada kemungkinan yang lebih besar daripada yang belum pernah ada riwayat keluarga. Itu yang pertama. Kemudian untuk sahabat Taraners yang memiliki riwayat keluarga yang seperti ini, diharapkan lebih berhati-hati dan lebih mendeteksi lebih dini lagi untuk kondisi payudara dari masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu pernah diteliti mengenai tinggi lemak. Jadi konsumsi tinggi lemak ini juga bisa menjadi faktor resiko dari tumor payudara. Untuk bagaimana kok bisa tinggi lemak ini bisa menjadi faktor resiko, ini juga masih menjadi perdebatan ya, debatable. Jadi artinya memang meskipun ini belum dibuktikan secara nyata, tapi kalau misalnya ini sudah pernah diteliti dan arahnya lebih ke sana, lebih baik untuk tinggi lemak ini dikurangi ya, karena kan bukan hanya penyakit tumor payudara atau kanker payudara saja yang bisa berakibat dari tinggi lemak, ini bisa faktor-faktor yang lain ya. Betul sekali. Ya. Itu dua faktor resiko yang penting dari tumor payudara, di samping faktor-faktor resiko yang lain tidak bisa dikesampingkan gitu. Itu Mbak. Untuk penyebab lain, Dok, mungkin ada?
yang bisa dihindari gitu sebisa mungkin? Yang utama tentunya kalau penyebab itu kan bisa faktor yang bisa dihilangkan dan tidak dihilangkan. Iya. Iya, betul. Kalau yang tidak bisa dihilangkan tentunya faktor tadi ya, keturunan ya. Ya, oke. Jadi kalau misalnya yang bisa dihilangkan atau bisa dikurangi tentunya yang faktor makanan itu jelas. Makanan yang tadi tinggi lemak itu tentunya harus dikurangi. Untuk faktor-faktor yang lain, faktor yang mengakibatkan tumor payudara itu tidak terlalu banyak faktornya, tetapi tentunya itu juga harus kita pikirkan dan kalau perlu dihindarkan gitu. Ya. Untuk lemak dok, ini pastinya lemak jenuh aja ya dok ya? Iya, lemak betul. yang tidak sehat seperti itu ya? Ya, lemak yang tidak sehat yang tentunya harus dikurangi tingkat dietnya ya, terutama untuk pasien-pasien yang mempunyai kegemukan tentunya harus dikurangi juga. Oke. Lalu untuk periksa diri dok, misal nih ada seseorang yang mempunyai riwayat kanker payudara, dia punya anak, apa anaknya itu bisa diperiksakan secara dini dok, walaupun dia belum menunjukkan gejala-gejala seperti itu dok? Iya, betul. Jadi kalau apalagi anaknya perempuan ya, tentunya periksa dini itu sangat penting ya, mulai dari usia remaja, kemudian usia dewasa, apalagi setelah melahirkan, itu faktor resikonya juga akan semakin meningkat dengan semakin meningkatnya umur. Dengan usia yang meningkat tentunya faktor resiko untuk terjadinya kanker payudara itu sangat meningkat. Ya, jadi apabila pasien datang dengan benjolan di payudara umur di atas 35 tahun, pasti kita akan berpikir ini arahnya ke arah kanker. Ya, soalnya dengan umur sekian itu faktor resiko yang sangat mendukung ke arah kanker payudara. Gitu. Jadi tolong kalau sahabat Tara ini mempunyai riwayat keluarga yang seperti itu, segera untuk mendeteksi dini ya. Untuk deteksi dini kan bisa dari tadi ya, sadari itu ya, sadari, kemudian ke arah kalau misalnya ada benjolan tentunya harus ke nakes, tenaga kesehatan di sekitar teman-teman semuanya. Kemudian setelah ada konfirmasi yang lebih mendorong ke arah sana ya, tentunya harus ke dokter yang lebih kompatibel lagi ya. Jadi artinya misalnya ke dokter bedah misalnya. Bisa ke dokter Rudi juga ya dok ya, langsung saja ke RSOP. Ya. Dok, untuk hari prakteknya ini setiap hari apa sih? Saya sudah bergabung di RSOP ini sudah mungkin sekitar setengah tahun ya. Jadi mulai Senin sampai Jumat jam 3 sampai selesai kalau misalnya ada pasien, kemudian bisa lewat online juga bisa. Pokoknya kita dari RSOP itu sangat sangat memfasilitasi untuk pasien-pasien yang ke semua ya, ke semua pelayanan yang ada di RSOP tentunya termasuk bedah. Nah, jadi silahkan nih untuk para nurse di rumah ya, bisa langsung berkonsultasi dengan Dr. Rudi di RSOP, atau kalau mau booking online dulu juga pastinya bisa ya. Bisa via telepon atau bisa juga via aplikasi. Aplikasinya di mana? Nah, bisa diunduh di Google Play Store seperti itu ya, dengan kata kuncinya RSOP booking online. Atau buat Anda yang mau konsultasi online juga pastinya bisa sekali melalui aplikasi Halo Dokter dan juga Halodoc seperti itu, karena RSOP sudah bekerja sama juga dengan Halo Dokter dan Halodoc gitu. Jadi semakin dipermudah seperti itu ya dok ya? Iya, di RSOP semakin dipermudah ya. Khusus untuk apa yang kita sampaikan di siang hari ini kan kita menambah wawasan untuk calon pasien kita ya, calon pasien kita, dan mudah-mudahan sih selalu sehat semua ya. Tapi jika ada pasien-pasien yang teman-teman sahabat Tara atau keluarga ataupun ada tolan yang ada benjolan di payudara, kami harapkan jangan segan-segan, jangan sungkan untuk datang ke sini ke RSOP, berkonsultasi dulu dengan kami, dan tentunya kami akan menyarankan yang terbaik
untuk panjenengan semuanya. Iya, dan yang paling penting jangan disepelekan. Seperti itu ya, Dok ya? Iya, betul. Benjolan jangan disepelekan. Nah, itu dia. Lalu untuk pengobatannya itu bagaimana sih, Dok? Apa bisa tumor payudara ini sembuh total seperti itu, Dok? Oke, ini pertanyaan yang luar biasa ya. Jadi apa sih obat untuk tumor payudara ini? Bagaimana Jadi pengobatannya? di depan itu seperti saya sampaikan bahwa benjolan di payudara itu namanya tumor. Oke. Itu bisa tumor jinak, bisa tumor ganas. Hmm. Dibuktikan dengan apa? Satu, tentunya teman-teman periksa dulu lah, periksa ke kami. Setelah periksa, kami akan informasikan bahwa ini arahnya ke jinak, ini arahnya ke ganas. Oh iya. Ya. Setelah kami sudah mendiagnosis atau mengetahui arah dari pasien ini arahnya ke jinak atau ganas, otomatis kami informasikan ke teman-teman semuanya dan langkah apa yang terbaik untuk dilakukan. Tapi semua tumor payudara itu harus dianggap ganas sampai terbukti tidak. Oh iya ya. Ya, artinya apa? Meskipun di awal kita menginformasikan ke pasien kami, ini kemungkinan jinak, ini kemungkinan ganas, tapi kami tidak menyepelekan. Artinya kami tidak menyepelekan apa? Jangan sampai di awal menginformasikan pasien ini jinak, tapi ternyata setelah dioperasi dan dilakukan patologi anatomi, ternyata ganas. Nah, ini kan sangat mengecewakan ke pasien. Dan pasien di PHP-in ya, Dok ya? Iya, betul, di PHP-in. Jadi jangan sampai seperti itu. Artinya lebih baik kita kasih tahu kemungkinannya, kemudian informasikan bahwa ini tidak menghilangkan keganasannya. Artinya mungkin saja masih ada kemungkinan ganas meskipun kemungkinannya kecil. Nah, selanjutnya setelah itu langkah yang terbaik adalah operasi. Operasi artinya diambil ini payudaranya, tumornya itu. Maaf, bukan payudaranya, tumornya. Nah, yang jadi masalah adalah kapan pasien teman-teman ini datang ke sini. Artinya kondisi seperti apa sih? Nah, iya, betul sekali, Dok. pada saat pasien atau teman-teman nurse ini datang, kondisi seperti apa itu yang akan menentukan tindakan kami. Artinya pada saat panjenengan datang ke kami kondisi sudah tidak bisa dioperasi, ya kami akan informasikan ini sulit untuk dioperasi. Kalau misalnya pasien ini masih bisa dioperasi tapi harus diangkat langsung payudaranya, juga kami harus langsung informasikan. Atau kalau misalnya masih kecil tumornya, kemudian kami informasikan ke pasien bahwa ini harus diambil segera, menghindari dia menyebar ataupun langsung diambil keseluruhannya dan dipatologi anatomi. Jadi step-stepnya jelas yang kami akan informasikan ke pasien. Nah, setelah tumornya tersebut diambil, kemudian dilakukan patologi anatomi. Jika patologi anatominya jinak, alhamdulillah kami informasikan, oh ini jinak, sehingga pengobatannya selesai. Ya, tetapi kalau jika ganas kami dengan berhati-hati akan menginformasikan ke pasien, Bapak, Ibu, ini tumornya adalah ganas. Nah, langkah berikutnya akan kami sampaikan dalam kontrol-kontrol berikutnya. Setelah lukanya sembuh, akan seperti ini, diginikan. Nah, itu akan kita informasikan berikutnya. Dan masih panjang kalau misalnya itu ganas. Begitu, bisa dengan dilanjutkan pengambilan payudaranya, bisa dilanjutkan dengan kemoterapi dan radioterapi. Tetapi sahabat Taranes nggak usah khawatir. Makanya kami selalu menekankan mohon datang secara dini kami agar semuanya bisa dicegah untuk ke arah yang lebih berat gitu. Iya, Dok, karena kan pasien kadang ada yang merasa takut untuk periksa karena aku takut nanti diagnosisnya ternyata serem, ternyata aku harus dioperasi. Justru kebalikannya ya, Dok ya. Periksa dini, deteksi dini ini malah akan lebih meminimalisasi
memperbaiki prognosisnya. Nah, Ya, jadi prognosis itu artinya adalah hasil akhir dari pengobatan. Mm-mm. Semakin dini pasien datang, semakin baik hasil akhirnya. Oke. Ya, Lalu untuk dia hanya menyerang perempuan atau laki-laki saja? Kan saya pernah gini loh dok, baca di sebuah artikel kalau kanker payudara ini kan bisa menyerang laki-laki juga nih dok, tapi presentasinya jauh lebih kecil dibandingkan perempuan. Apa itu benar dok? iya betul. Jadi jangan lupa untuk sahabat Taraners di Banyumas ini ya, di Purwokerto tentunya, bahwa laki-laki itu bisa terserang tumor payudara atau bahkan kanker payudara. Iya. Bisa terjadi, meskipun di awal tadi saya sampaikan hanya kemungkinannya 1%. Untuk yang jinak itu namanya ginekomasti. Ginekomasti. Iya, kalau laki-laki itu namanya ginekomasti. Untuk ganas ya tentunya tumor ganas payudara atau kanker payudara. Dan tentunya tetap bahwa benjolan di payudara baik laki-laki maupun perempuan harus diambil. Apapun ininya, nanti akhirnya kita dapatkan hasilnya secara gold standarnya adalah patologi anatomi setelah diambil. Bukan hanya diambil sebagian loh ya, tapi diambil tumornya, artinya tumornya dengan jaringan sekitarnya. Dibersihkan seperti itu. Iya betul. Jadi kalau kita menyarankan diambil, tentunya diambil dari tumornya dan jaringan sekitarnya. Kecuali ya, kecuali itu pasien datang dalam kondisi yang sudah berat, yang sudah tidak mungkin diambil payudaranya atau bahkan tidak mungkin diambil tumornya. Itu gimana dok? Jadi misalnya pasien datang sudah benjolannya itu menyatu dengan payudara dan dinding dada yang di sebelah dalam. Artinya bahkan sampai dengan sudah terluka, ulcer ya. Dengan sudah seperti itu, kita operasinya hanya diambil sedikit di laboratorium. Lalu? Nah, setelah itu ada hasilnya, baru kita tentukan langkah berikutnya. Jadi dibalik tidak dari awal seperti yang tadi deteksi dini, tapi ini hanya diambil sebagian, laboratorium, hasilnya apa, nanti kita tentukan langkah berikutnya. Langkah berikutnya kalau misalnya ini menyatu dengan dada kan nggak mungkin kita payudaranya diambil kan? Iya. Jadi harus di kemoterapi dulu. Oke. Iya, namanya neoadjuvan kemoterapi. Jadi setelah di kemoterapi mengecil tumornya, tapi stadiumnya tidak mengecil loh ya. Tetap. Jadi stadium itu ditentukan pada saat pasien datang pertama kali. Gitu ya. Jadi pada saat pasien datang pertama kali itu stadium ditentukan. Itu tetap dari stadium 1 sampai 4 gitu, dok? Iya, tentu. Artinya stadium berapa dia datang. Nah, itu setelah di neoadjuvan kan tumornya itu bisa mengecil. Nah, pada saat mengecil itu bisa dioperasi. Dok, saya mau nanya nih dok, seputar tips atau mungkin saran-saran gitu yang bisa ditujukan kepada Taraners di rumah gitu ya, agar bisa lebih berhati-hati seputar tumor payudara. Oke. Yang pertama, pola hidup sehat ya. Iya, pola hidup sehat itu mulai dari aktivitas sehari-hari, olahraga, kemudian pola makan yang sehat itu tentunya juga sangat mendukung untuk ke arah semakin meminimalisir terjadinya kemungkinan tumor payudara. Di samping memang hal-hal yang tidak bisa kita hindarkan seperti tadi keturunan. Keturunan kan memang nggak bisa dihindarkan, apalagi untuk teman-teman yang memang dari riwayat keluarga ada keturunan tumor payudara atau bahkan kanker payudara, harus lebih berhati-hati. Lebih berhati-hati artinya dari segala macam ya, segala macam, termasuk nantinya juga harus lebih mendeteksi diri secara dini. Caranya? Ya. Sadari itu tadi. Ya, jadi deteksi dirinya bisa sendiri ataupun lewat tenaga kesehatan yang ada di sekitar sahabat Taraners. Gitu. Lalu untuk ini dok, saya pernah baca di sebuah artikel gitu ya, kalau menstruasi pada usia yang lebih muda dan juga konsumsi pil KB ini juga bisa meningkatkan risiko terkena tumor payudara ini. Benar nggak sih dok? Iya, tentunya faktor
hormonal ya. Hormon itu sangat mendukung ke arah tumor payudara, di mana ketidakseimbangan hormon antara estrogen dan progesteron itu membuat mekanisme di dalam tubuh itu ada mekanisme yang berakibat menjadi misalnya orang mau mens ya, tentunya kadang-kadang ada positif palsu, jadi seperti benjolan di payudara itu padahal dia mau mens. Jadi kalau misalnya kita pada saat orang mau mens itu sebaiknya tidak dilakukan pemeriksaan tumor payudara karena akan ada positif palsu di sana. Jadi untuk yang tadi disampaikan, ketidakseimbangan hormon pada orang dengan KB misalnya, KB suntik, KB dengan hormonal itu mendukung Mbak Tia, mendukung ke arah kemungkinan lebih besar dari tumor payudara. Oke. Lalu mungkin ada saran-saran lagi begitu dok yang bisa dilakukan oleh Toraners? Saya rasa cukup ya. Kalau misalnya KB terlalu lama juga jangan ya, sebaiknya KB apalagi KB hormon itu jangan terlalu lama ya. KB hormon itu yang melalui pil Ya, atau? bisa suntik, bisa susuk. Oh. Ya, itu kalau bisa jangan terlalu lama. Kadang-kadang kan bisa berpuluh tahun mereka KB hormonal itu. Jadi jangan terlalu lama untuk KB itu, karena itu faktor resiko yang banyak ya. Bukan hanya untuk tumor payudara aja, tapi untuk faktor-faktor yang lain, penyakit yang lain bisa timbul dari situ. Oke, jadi untuk Toraners gitu ya, bisa mulai melakukan olahraga rutin seperti itu ya dok, lalu makan makanannya juga diperhatikan. Lalu saya mau tanya juga dok, fakta atau mitos sih ASI yang tidak dikeluarkan ini bisa memicu kanker payudara? Jadi ASI yang tidak dikeluarkan itu mengakibatkan satu kemungkinan ada infeksi saja. Infeksi saja? Ya, infeksi artinya salurannya itu bisa tidak lancar ya. Dengan saluran tidak lancar otomatis memicu terjadinya infeksi di situ. Infeksi bernanah akhirnya timbul ulcer atau abses ya, abses pecah jadi ulcer gitu. Jadi yang selama ini sering terjadi adalah apabila ada sumbatan di saluran ASI ini mengakibatkan banyak kuman bisa tumbuh di situ dan beranak pinak di situ. Oke, jadi sekali lagi nih buat Toraners di rumah jangan lupa untuk selalu jaga konsumsi pola makan seperti itu ya dok. Lalu olahraga teratur, berhenti merokok dan juga minum alkohol seperti itu bisa Iya, dok? Betul, bisa. Nah, jadi intinya lebih hidup sehat lagi gitu ya. Dan untuk Anda Toraners di rumah yang ingin booking online gitu ya ke RSOP, bisa melalui aplikasi booking online RSOP ya. Di Google Play Store bisa langsung Anda unduh dengan kata kuncinya RSOP booking online, atau bisa juga membuat janji dokter ya melalui aplikasi Halo Dokter dan juga Halodoc seperti itu. Nah, Dokter Rudi, terima kasih sekali loh untuk waktunya sore hari ini. Senang sekali bisa berbincang-bincang dan berbagi ilmu seperti itu, Dok. Sami-sami. Ya, mungkin ada pesan-pesan lagi, Dok, untuk Toraners di rumah? Saya rasa cukup ya. Oke deh. Jadi terima kasih sekali untuk waktunya, Dok. Serius banyak-banyak makasih banget nih saya untuk Dokter Rudi karena sudah menyempatkan hadir di Tara gitu ya. Lalu terima kasih juga untuk Toraners semua yang udah gabung dari tadi. Udah hampir 1 jam seperti itu ya. Sekarang saatnya untuk saya Tia pamit. Dokter Rudi juga pamit. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tetap sehat dan tetap semangat.